Halo teman-teman Cyberkarta, pada hari yang ke-24 ini kita akan melihat bagaimana eh, proses-proses pada post exploitation, terutama saat kita mendapatkan password. Kita akan menjebol password secara offline dengan mencoba berbagai kemungkinan dari hash. Nanti kita akan belajar banyak hal di pertemuan kali ini, dan story-nya adalah karena ini udah hari-hari terakhir ya mendekati event hari terakhir, Max Kiddy ingin belajar banyak dari bagaimana cara Grinch Enterprise ini berhasil menyerang perusahaannya. Jadi setelah dibombardir selama hampir 25 hari, dia ingin melihat bagaimana dia dapat berkembang dari serangan-serangan yang kemarin-kemarin udah dilakukan oleh Grinch Enterprise. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang post exploitation. Nah, post exploitation ini sebenarnya apa sih? Kita bisa lihat istilah post exploitation. Artinya post exploitation adalah setelah melakukan eksploitasi. Apa yang dilakukan attacker setelah melakukan eksploitasi? Ini agak bersinggungan dengan cyber kill chain yang dibuat oleh Lockheed Martin. Jadi ada proses bagaimana penyerang atau attacker ini mengambil alih sebuah sistem. Ya, aku tahu ini bukanlah model yang terbaik di luar sana dan mungkin kadang kurang relevan. Tapi ini bisa kita gunakan untuk memahami lebih dalam tentang post exploitation itu sendiri. Jadi ada istilah mulai dari step yang pertama ya ada reconnaissance, terus ada weaponization, membuat senjata, kemudian deliver senjatanya, kemudian ada exploitation di sini. Ya adalah exploitation ini adalah proses mengeksploit sebuah vulnerability pada sistem. Tujuannya adalah mengambil ya bisa banyak ya, bisa mengambil alih koneksi ke sistem, mengambil alih servernya, dan sebagainya. Dan istilah post exploitation itu adalah step 5, 6, 7 di cyber kill chain ini. Jadi exploitation pada step 4, post exploitation ada di step 5, 6, 7. Post exploitation bisa apa aja? Ya install malware seperti di sini, kemudian command and control, kemudian action on objective. Dan kalau di Try Hack Me di sini, post exploitation juga bisa dilakukan, attacker melakukan privilege escalation. Kita udah pernah bahas ini ya. Kenapa attacker ingin melakukan privilege escalation? Lu udah pernah kita bahas nih. Ya, benar jawaban teman-teman. Karena dia ingin mengambil mendapatkan sebuah administratif lebih di sistem tersebut. Jadi bayangkan aja kita user biasa di komputer ini. Mungkin kita nggak bisa menginstal sesuatu, kita nggak bisa menginstal sebuah program. Tapi kalau kita misalkan berhasil mendapatkan user administratornya, kita melompat dari user biasa ke user administrator. Nah, kita bisa dapatkan hal yang lebih di sana. Kita bisa menginstal program, kita bisa menjalankan program-program yang tertentu yang membutuhkan izin dari administrator, ya karena kita udah dapatin akun administratornya. Gampangnya seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah maintain persistence. Artinya dia ingin membuat sebuah keberadaannya, attacker ingin keberadaannya di sana itu semi permanen. Jadi kalau misalkan eksploitasi biasa, terus dia dapatkan batu pijakan di dalam sistem, itu batu pijakan itu hanya sementara. Kalau misalkan komputernya di restart, udah selesai, batu pijakannya hilang. Tapi kalau misalkan si attacker berhasil mendapatkan sebuah semi permanen persistence di sana, maksudnya keberadaannya udah semi permanen di sana, itu walaupun user melakukan restart, dia akan bisa kembali lagi, attacker bisa kembali lagi. Itu juga dijelaskan pada cyber kill chain nomor 6, yaitu command and control. Ya, dengan command and control, keberadaan si attacker di sana bisa semi permanen. Artinya semi permanen adalah dia bisa
setelah di restart dia akan tetap di sana, tapi payload tersebut mungkin bisa di delete oleh baik dari sisi defendernya maupun dari attackernya. Kalau attackernya merasa ini udah cukup, udah delete. Atau ketika defender berhasil mendeteksi serangan tersebut, mendeteksi bahwa dia mengeksploitasi ini, kemudian dihapus. Nah, itu adalah dimana saat keberadaan attacker di sistem itu hilang atau udah selesai gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hal yang bisa dilakukan saat melakukan saat post exploitation. Dan maintain persistence di sini salah satunya bisa jadi adalah mencari password dari user tersebut. Jadi kita ingin mendapatkan password, kemudian kita bisa establish atau kita bisa lakukan yang namanya remote connection terus-menerus. Ketika udah di restart, ya tetap aja si attacker bisa masuk ke sistem karena passwordnya udah ketahuan gitu loh. Kalau misalkan passwordnya belum diganti, ya tetap terus-menerus ya. Komputer nyala, attacker bisa masuk gitu karena dia udah tahu passwordnya. Dan di sini password ini memang sangat perlu untuk dilindungi tentu saja dengan cara-cara tertentu ya. Kita harus tahu bagaimana membuat password yang aman. Dan password ini berkaitan erat dengan metode penyimpanan password tersebut. Password itu tidak disimpan dalam bentuk plain text atau dalam bentuk password bunyi aslinya. Misalkan saya punya password dengan isi password 123 seperti ini. Nah, sistem itu tidak menyimpan password ini. Password 123 ini nggak disimpan. Yang disimpan itu adalah bentuk lainnya. Ini adalah bentuk hash atau bentuk yang udah dihitung sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa login sembarangan ya. Kalau misalkan ada orang yang berhasil menjebol passwordnya, membaca passwordnya, dia nggak bisa login sembarangan karena di sini passwordnya udah terenkripsi dan dia butuh password aslinya untuk melakukan login. Jadi ininya seperti itu ya, fungsinya password hashing ini. Ini adalah metode enkripsi dari password. Metodenya hanya bisa satu arah. Jadi kalau kita punya password ini, mau dibalikkan ke sana itu akan relatif lebih sulit, memakan proses banyak dan kemungkinan hampir mustahil seperti itu kalau misalkan passwordnya nggak dalam password database. Nah, di sini juga selain itu sifat dari hash ini adalah dia memiliki nilainya akan sangat berbeda walau ada hanya satu karakter aja yang berbeda. Saya contohkan di sini, kita udah tahu tadi ya password 123 bentuk enkripsi hashnya adalah 757 sekian bla 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 bla. Kemudian kalau kita lihat di sini password 12 bentuk MD5 hashnya udah berbeda total nih. Gak ada sama-samanya sekali sama password yang ini ya. Berbeda sekali ya, password 12 dengan password 123 bentuk enkripsinya itu bisa berbeda banget. Jadi di sini kita nggak bisa sebagai attacker ya, attacker itu nggak bisa melihat bentuk asli, maksudnya bentuk ininya ya, bentuk passwordnya dari bentuk enkripsinya. Itu tidak bisa dibalikkan seperti itu secara mudah gitu ya. Lalu kita lihat nih di sini password 1234 ini sangat berbeda total. Udah nggak ada relasinya sama sekali dengan yang di atasnya. Makanya di sini kita sering sekali menggunakan hashing karena di sini untuk menyimpan password, untuk mengenkripsi password ini sangat cocok ya untuk dilakukan gitu ya. Jadi yang password yang disimpan di database adalah bentuk ininya. Nanti user setiap memasukkan password, sistem akan terus-menerus menghitung gitu ya. Jadi dia tidak tahu password. Sistem bahkan nggak tahu password ininya. Password plain text-nya itu nggak tahu bentuknya seperti apa. Dia hanya tahu bentuk ininya aja, bentuk enkripsinya aja. Dan prosesnya itu satu arah, nggak bisa dibalikkan. Dan pada Windows, kita sering mengenal yang namanya LM hash dan anti-LM hash. Ada dua jenis ya. Untuk LM hash ini bentuk hash yang lama dan udah dianggap tidak aman karena udah kebaca ya di sana dan maksimal karakternya hanya 14.
mau kita buat password 28 karakter, yang di hash hanya 14 karakter. Terus kalau kita punya 7 karakter, nanti yang dia juga melakukan hashing terhadap 14 karakter, artinya dikasih karakter tambahan. Jadi 7 karakter, dia butuh 7 karakter buat tambah 4, buat jadi 14 karakter kan. Nah, itu dia akan mengappend, istilahnya menambahkan password 0 karakter di sana, 0 ya, karakter 0 sebanyak yang dibutuhkan sampai mencapai 14 karakter. Dan di sini karena udah terbaca seperti itu, sangat terbaca ya proses hashnya, dan kita juga bisa lihat bagaimana kita mengeksploitasi LM hash ini. Jadi ini dianggap udah nggak aman. Dan yang terbaru itu adalah anti-LM hash di sini. Dan anti-LM hash juga karena dia juga karakternya nggak terlalu banyak, jadi kadang dianggap juga tidak aman. Tapi untuk Windows ya terkadang masih menggunakan anti-LM hash ini. Dan semua password, semua hash dari password itu pada Windows disimpan pada SAM database. Ini adalah Security Account Manager, atau yang biasa dipakai Windows untuk menyimpan hash password. Kemudian ada sebuah proses yang namanya adalah LSASS, yaitu Local Security Authority Subsystem Service. Di sini adalah proses yang digunakan oleh sistem untuk mengambil kredensial user pada SAM database. Jadi secara praktek kita bisa mengambil data password terenkripsi pada Windows dengan melihat isi dari LSASS ini. Nanti semua user yang login bisa kita ambil ininya ya. Kita ambil passwordnya. Dan di sini nanti kita akan menggunakan sebuah tools yang namanya adalah Mimikatz dengan modul SecURLSA. SecURLSA di sini bisa dipakai untuk mengambil kredensial dari LSASS. Jadi di dalam memori bisa kita ambil ya. Untuk itu teman-teman sekarang masuk ke dalam challenge-nya. Silahkan start mesin. Kalau IP address udah muncul, teman-teman scroll ke atas seperti biasa, kemudian masuk ke show split view. Kemudian kita expand ini full screen supaya kita lebih mudah untuk melakukan challenge-nya. Kemudian kita scroll bawah. Ini kita diminta untuk mencari sebuah username pada sistem dan melihat anti-LM hash-nya. Kemudian kita diminta mengcrack password-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan tools yang udah diperkenalkan tadi, yaitu Mimikatz. Di sini udah ada ya Mimikatz, folder Mimikatz. Kita anggap aja tools-nya ada di sana. Kita buka CMD. Kemudian desktop, kemudian coba kita lihat ya cd Mimikatz x64 di sini ya. Jadi user administrator desktop Mimikatz x64, terus kita bisa run mimikatz.exe. Nah, kita udah berhasil running ya Mimikatz. Kemudian sekarang kita ingin lihat apa yang siapa saja dan hash passwordnya dari yang udah login di komputer ini. Caranya adalah dengan menggunakan SecURLSA. Oh, tapi sebelumnya kita lihat privilege-nya dulu di sini. Privilege-nya apakah udah sesuai atau belum. Jadi apakah kita udah bisa membaca? Kalau misalkan belum bisa terbaca, artinya teman-teman belum dapat permission atau izin administrator, yang mana teman-teman harus melakukan privilege escalation terlebih dahulu. Di sini kita cek dulu ya, privilege, kemudian .2.2 debug. Ini, dan dia udah bilang oke, artinya kita udah bisa baca nih. Cara bacanya adalah kita menggunakan SecURLSA, kemudian log on passwords.
Ini dan udah di dump semua di sini. Dump itu artinya udah ditampilkan ya, diambil kemudian ditampilkan kepada kita. Di sini ada username namanya Emily, kemudian di sini ada hash passwordnya dalam bentuk NTLM, kemudian di sini ada hash password dalam bentuk SHA1. Oke. Hanya satu aja nih ya yang log on. Itu udah ditanyakan ya username-nya. Dalam sistem lain ada Emily, kemudian NTLM hash-nya adalah ini. NTLM hash-nya adalah ini. Dan sekarang kita ingin melihat password dari user ini. Kita butuh sebuah tool untuk melakukan ini. Kita bisa menggunakan John the Ripper atau Hashcat. Dan di sini saya akan gunakan John the Ripper aja, sesuai dengan apa yang dianjurkan di sini. Tadi jangan lupa masih ininya ya, masih di copy ya, NTLM hash-nya. Kita buat sebuah file yang berisi hash password tersebut. Caranya adalah ini, dengan menggunakan echo seperti ini. Terus ini adalah hash-nya. Kemudian kita redirect ini menjadi hash.txt. Kita bisa baca isi dari hash.txt ini adalah NTLM hash dari user tersebut, dari password user tersebut. Nah, sekarang kita ingin menggunakan John the Ripper. Pada John the Ripper, kita tinggal ketikkan John, kemudian kita formatnya dulu ya. Formatnya itu adalah NT, artinya kita ingin NTLM hash. Kemudian kita di sini sesuaikan word list-nya. Kalau pada Kali Linux atau menggunakan attack box itu ada di user, share, kemudian word list, kemudian rocku.txt. Kemudian kita sesuaikan juga pot filenya. Jadi semua progress di sini akan di-save di dalam pot filenya. Jadi kalau misalkan besok ketemu NTLM hash dengan value yang sama, dia tidak perlu melakukan kalkulasi ulang, dia tinggal melihat isi dari pot file ini. Potnya sama dengan output.txt. Oke, kita belum bilang bahwa kita ingin melakukan cracking ke hash.txt seperti ini ya. Jadi seperti ini formatnya NT, word listnya ada di sini. Kemudian ini adalah file yang ingin kita buka itunya, enkripsi dari passwordnya. Kemudian kita gunakan pot file ini untuk mempermudah nantinya. Dan oke, di sini ada satu yang di highlight. Kemudian besarnya adalah passwordnya 12345678990. Dan kita juga sebenarnya bisa baca dari pot filenya atau dari output.txt. Cat output.txt untuk membacanya. Di sini kita temukan passwordnya ya. Ini adalah hash-nya, kemudian titik 2 password yang udah ditemukan. Passwordnya adalah 12345678990. Oke, jadi gitu ya untuk tantangan hari ke-24 ini. Dan tadi sebenarnya kita udah temukan ada 2 hash ya. Ada hash dalam bentuk NTLM dan ada hash dalam bentuk SHA-1. Ini adalah SHA-128. Dan di sini baik NTLM maupun SHA-128 rasanya kok ininya sedikit ya, karakternya ini nggak terlalu aman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mempraktekkan hash yang aman, teman-teman coba gunakan SHA yang versi 2, itu hashnya aman. Dan SHA-3 itu hashnya juga aman. Tapi sayangnya untuk SHA-3 nanti butuh waktu lebih untuk melakukan kalkulasi, untuk mengenkripsi passwordnya itu butuh waktu lebih. Itu ya. Jadi kita sebenarnya juga ada ya di online namanya hash calculator. Tapi teman-teman saya sarankan di sini
nggak memasukkan password teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman ingin password 123 kayak gini. Teman-teman bisa kalkulasi hashnya. Nah, di sini ada berbagai macam ya. D5, SHA-1 ini, kemudian ada NT nggak ya di sini? Oh, kayaknya nggak ada NT. Iya, nggak ada NT. Jadi sebenarnya ada tools-tools online untuk membantu teman-teman. Tapi saya sarankan jangan masukkan hal-hal yang sensitif di sini ya. Karena takutnya nanti kehitung hashnya kemudian masuk ke dalam database password kayak gitu. Jadi demikian ya untuk challenge ke hari ke-24 ini. Kita kembali lagi esok hari. Besok hari adalah penutup ya dari Advent of Cyber. Semoga teman-teman berkenan dengan event Try Hack Me ini dan pembawaan dari Cyberkarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada kok kemarin ada saya penjelasannya kurang jelas atau dan lainnya, atau misalkan saya ada salah, saya mohon maaf. Dan saya juga mengharapkan koreksi teman-teman kalau misalkan koreksi atau feedback teman-teman kalau misalkan hal itu terjadi. Oke, jangan lupa subscribe channel Cyberkarta dan sehat-sehat untuk teman-teman semua.